Halo sobat-sobatku di mana saja berada. Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Pada video kali ini kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian. Semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sobat-sobat sekalian, kembali admin ingin berbagi informasi terkait aturan pemberian tukin dan besarannya tiap-tiap kelas. Mari sobat-sobat sekalian simak informasi terkait aturan pemberian tukin dan besarnya tiap-tiap kelas. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan dari sobat-sobat sekalian untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Mari sobat-sobat sekalian simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh agar sobat-sobat tidak gagal paham. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB bersama Kementerian Keuangan tengah mendesain perhitungan baru besaran tunjangan kinerja alias tukin para aparat sipil negara. Targetnya atau penerapannya kira-kira begitu tahun depan. Tapi kalau targetnya sih kalau 2 bulan lagi beres bisa lebih cepat. Arahan Pak Presiden supaya tunjangan itu berimplikasi ke peningkatan kinerja, ujar Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas Rabu 17 Mei 2023 lalu. Saat ini, regulasi terkait tukin tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian, pemotongan, dan penghentian pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa pegawai diberikan tukin setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan. Adapun rincian belaitnya yaitu: yang pertama, besarnya tukin didasarkan pada kelas jabatan. Yang kedua, besarnya tukin untuk calon pegawai negeri sipil atau PNS adalah 80% dari kelas jabatan pelaksana di unit kerjanya yang melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan jabatan yang dilamar. Kemudian yang ketiga, tukin diberikan setelah mempertimbangkan capaian kinerja individu. Adapun dasar penetapan tukin, menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang pedoman penghitungan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil, yaitu untuk menentukan besaran tunjangan kinerja PNS yang adil, objektif, transparan, dan konsisten sesuai dengan berat ringannya suatu jabatan, maka penghitungan tukin harus didasarkan pada nilai atau kelas suatu jabatan yang diperoleh melalui proses evaluasi jabatan. Dalam melakukan penilaian suatu jabatan melalui proses evaluasi jabatan, digunakan faktor evaluation system atau FES, atau sistem evaluasi berdasarkan faktor jabatan. Untuk penilaian jabatan struktural, adapun faktor dan kriteria penilaian jabatan sebagai berikut: ruang lingkup program dan dampak, pengaturan organisasi, wewenang kepenyediaan dan manajerial, hubungan personal yang terbagi dalam 2 subfaktor, yaitu sifat hubungan dan tujuan hubungan, kesulitan dalam pengerahan pekerjaan, dan kondisi lain. Dalam melakukan penilaian jabatan fungsional digunakan faktor jabatan, yaitu pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, pengendalian dan pengawasan penyelia, pedoman kerja, kompleksitas tugas, ruang lingkup dan dampak, hubungan personal, tujuan hubungan, persyaratan fisik, dan lingkungan pekerjaan. Berdasarkan faktor tersebut ditetapkan 17 tingkat jabatan yang masing-masing tingkatan terdapat nilai jabatan yang berbeda-beda dan berjenjang. Menurut lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2022 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara
besaran tukin berdasarkan kelasnya, yaitu yang pertama kelas 17, Rp33.240.000. Yang kedua kelas 16, Rp27.577.500. Kelas 15, Rp19.280.000. Kelas 14, Rp17.064.000. Kelas 13, Rp10.936.000. Kelas 12, Rp9.896.000. Kelas 11, Rp8.757.600. Kelas 10, Rp5.979.200. Kelas 9, Rp5.079.200. Kelas 8, Rp4.595.150. Kelas 7, Rp3.915.950. Kelas 6, Rp3.510.400. Kelas 5, Rp3.134.250. Kelas 4, Rp2.985.000. Kelas 3, Rp2.898.000. Kelas 2, Rp2.708.250. Dan kelas 1, Rp2.531.250. Sementara itu, dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2017, Pasal 4 dijelaskan bahwa tukin tidak diberikan kepada yang pertama, pegawai yang tidak mempunyai jabatan pada Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua, pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain. Yang ketiga, pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap. Yang keempat, pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kelima, pegawai yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Yang keenam, pegawai yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara. Yang ketujuh, pegawai yang sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan ASN. Yang kedelapan, pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 6, pembayaran dan pemotongan tukin dilakukan dengan memperhitungkan laporan kinerja pegawai, ketidakhadiran, dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pemotongan tukin dikenakan kepada 1. Pegawai yang tidak membuat laporan kinerja pegawai. 2. Pegawai yang terlambat masuk kerja. 3. Pegawai yang pulang cepat. 4. Pegawai yang tidak masuk kerja. 5. Pegawai yang terlambat masuk bekerja dan tidak mengganti waktu keterlambatan. 6. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir. 7. Pegawai yang cuti sakit yang tidak dirawat inap, cuti bersalin, atau mengalami gugur kandungan. Jadi itulah informasinya sobat-sobat sekalian terkait pemberian tunjangan kepada sobat-sobat ASN. Sehingga aturan-aturan ini dalam pemberian tukin dan besarannya tiap-tiap kelas dapat sobat-sobat sekalian simak dan juga ketahui secara bersama-sama. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.